Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu kesehatan, kebanyakan orang hanya mengetahui dokter dan perawat. Jarang sekali ada yang mengetahui mengenai farmasi. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu farmasi. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon, yang berarti obat atau racun. Jika digunakan sesuai aturan, maka dapat menjadi obat. Dan apabila digunakan tidak sesuai aturannya, maka akan dapat menjadi racun. Farmasi merupakan salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Di dalamnya terdapat penemuan, pengembangan, produksi, hingga pendistribusian obat. Kemudian sejarah farmasi. Pada zaman Hippocrates tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, pada saat itu seorang dokter memiliki banyak tugas, yaitu mendiagnosa pasien, mempersiapkan, dan meracik obat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick memberikan perintah memisahkan antara kedokteran dan farmasi. Sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1797 di Prancis dan kemudian di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Adapun beberapa tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya farmasi. Yang pertama, Hippocrates atau bapak ilmu kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang kedua, Claudius Galen. Dia menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan ilmu farmakologi. Yang ketiga, Ibnu Sina. Dia telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat, serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, dan sirup. Yang keempat, Johann Jakob Opfer merupakan orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Kemudian di Indonesia, perkembangan farmasi dimulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang yang berlaku pada waktu itu berpedoman pada negeri Belanda. Dan juga perlu kita ketahui jenjang pendidikan di sekolah farmasi diantaranya yang pertama, D3 Farmasi dengan pendidikan selama 3 tahun dengan gelar ahli madya, di mana pendidikan vokasi ini dipersiapkan menghasilkan lulusan siap kerja dengan keahlian terapan, di mana kurikulumnya lebih banyak praktikum daripada teori. Yang kedua, sarjana atau strata 1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana farmasi atau sarjana sains, mengarahkan lulusannya untuk mempersiapkan lulusan yang dapat mengembangkan dirinya pada jenjang pendidikan profesi atau dapat bekerja. Yang ketiga, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun pendidikan. Pendidikan profesi menyiapkan peserta didik untuk bekerja di bidang yang memerlukan keahlian khusus. Yang keempat, magistra atau strata 2 yang dirancang selesai selama 2 tahun dan akan mendapat gelar magistra sains. Yang kelima, doktoral yang dirancang selesai selama 3 tahun dan akan mendapat gelar doktor. Itulah penjelasan singkat mengenai farmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.